mursali Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru hadir di sini, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari unsur Suriah dan juga unsur Tamfiziyah, pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama di lingkup Kabupaten Lombok Tengah, wabil khusus adinda kami tercinta Tuan Guru Lalu Habibur Rahman Faisal. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau istiqomah melanjutkan apa yang diamanahkan oleh guru kita semua, Al-Maghfur Tuan Guru Faisal. Mudah-mudahan keberkahan dan apa yang direncanakan oleh Al-Maghfur melebihi daripada yang kita laksanakan pada saat ini, dipimpin oleh Anda kami, adinda kami tercinta Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal. Mata'alallah bihayati. Para pimpinan pondok, nahdhiyin nahdhiyat, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Karena bagaimanapun kita mendapat kenikmatan, ada kesempatan yang pelunggu kami, keapiatan, sehingga boleh hadir tahun ini istiqomah. Dan sawi tiang dek mau hadir sehingga tiang di Mekah, hari raya di Mekah. Tapi mukbayangan wan manha, taraan napun dek manha. Alhamdulillah tiang WA ternyata diadakan juga. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam, dedek pada lupa. Selawat salam niki, selawat Nabi, dia menyebabkan kemudahan-kemudahan. Apa juga kesulitan, selawat Nabi baca. Berselawat. Karena mendekatkan yang jauh, melunakkan sak tegi, memberikan hajat 1000 hajat berkat selawat Nabi. Apapun lafaznya, lebih-lebih selawat-selawat yang telah dikumpulkan, diamalkan dan diwiridkan oleh Al-Maghfur Dato' Faisal. Karena saya tahu betul dari mana sumber-sumber daripada wiridnya Dato' Faisal niki adalah mutiara-mutiara yang diamalkan oleh guru-guru beliau. Nah, guru-guru beliau itu mengambil narasumber dari kitabnya Syekh An-Nabhani, seorang ulama besar dari Libanon, mengumpulkan selawat Nabi lah lebih 700 selawat Nabi, termasuk selawat-selawat yang dikumpulkan, dihimpunkan merekain pot-potan, terus sholat tetap terus ya Al-Maghfur. Dengan alhamdulillah kita mengamalkan dengan baik sampai Sumbawa Dompu, jangankan di NTB, jangankan di Lombok Tengah, Sumbawa Dompu, Bima, semua diamalkan namanya wirid manhal. Sumber-sumbernya sudah jelas. Kenapa beliau menerima dari Google? Enggak. Beliau menerima dari guru, dari mulut guru sampai kepada orang yang menyusun selawat Nabi. Dan itu sudah jelas muttasil sanadnya. Maka tidak salah kalau pelunggu Zami telah diijazahkan, bacalah selawat yang ada di manhal niki. Cukup selawat tibbil qulub, selawat hajah, selawat fatih, dan banyak lagi selawat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semua ada di situ di wirid manhal. Dan alhamdulillah belum kami amalkan itu. Nah, berikutnya yang perlu dia sampaikan kepada pelunggu kami, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, sudah selesai juga melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah dengan puasa ini tidak bisa dipisahkan.
Dalam hadis Nabi, "Shaumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Sesungguhnya puasa Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, tidak terangkat pahala puasa kita illa bi zakatil fitri, kecuali apabila kita telah selesai melaksanakan zakat fitrah. Seorang ulama guru daripada Imam Syafi'i namanya Syekh Waqi'. Imam Syafi'i ini punya guru spiritual seperti yang dia sampaikan oleh Bapak Ketua Tampiziyah tadi. Kebetulan jadi bupati, dia selalu mengandalkan spiritual. Apanya yang kurang Imam Syafi'i? Tetapi beliau itu memiliki guru spiritual namanya Waqi'. Maka ada sesuatu kejadian sama Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada guru saya, sedikit terganggu hafalan saya. Fa arsyadani, aku diberikan petunjuk oleh guru ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah olehmu hai guru muridku, sesungguhnya ilmu nur. Ilmu itu adalah nur, bukan hanya pengetahuan saja tapi mengandung nur. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka melakukan maksiat. Tapi kalau ingin bersih ilmunya, tinggalkan maksiat. Allah yarham guru saya Fadilatul Allamah Syekh Abdullah Said Al-Lahdi Al-Hadrami As-Sakhari. Maka alhamdulillah saya selalu mengamalkan apa yang diberikan oleh guru saya. Kalau kamu berbicara, faqra hadza rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tambah lagi wasaddid lisan, tepatkanlah lisanku, lidahku, jangan sampai melenceng. Ada seken tepeng sinta terima si batul. Wasaddid lisani wahdi qalbi, berikanlah petunjuk kepada hatiku. Maka pelukung sami kalau baca doa ini di awal engkau bicara, terinspirasi sesuatu yang tidak akan terinspirasi. Kenapa? Barokah. Barokahnya itulah yang kita harapkan. Maka tepat katanya Bupati tadi, menunggu inspirasi, menunggu fatwa, menunggu wejangan, menunggu restu daripada para tuan guru. Tetapi beliau sudah berkali-kali orang datang mau deklarasi, ada yang sudah deklarasi untuk jadi gubernur, tapi beliau masih menghargai fatwa-fatwa para ulama. Bare dulu bas. Tapi saya berikan masukan, engkau yang memikirkan, saya bilang sama beliau, karena ada dualisme Ampuraya. Bilang kasih Prabowo bau ke demen itu, paran dukung Prabowo. Ada dualisme, ada orang tokoh NU yang menginginkan mengantar kita satu periode lagi pada Lombok Tengah. Tapi itu adalah pendapat mereka, saya tampung, nanti saya sampaikan kepada beliau. Ada yang mengatakan nggak usah sekarang. Maka dualisme ini saya sedang nimbang-nimbang. Tapi kalau pelunggung berpikir lebih jauh, kesempatan emas ini tidak akan datang lagi. Tidak akan datang lagi. Beliau sekarang sedang jadi DPW, pengurus wilayah Gerindra. Di Gerindra se-NTB dia nomor 1. Qauluhu al-qauluhum, perkataan yang di bawah ini sesuai dengan fatwa beliau. Maka jangan sampai kita menghilangkan kesempatan ini. Dan kita
punya dua modal besar. Yang dari Ormas Nahdlatul Ulama, tantrum lalu jadi dengan NU lo memendek pada tolong ketua terlalu apa? Terlalu. Yang kedua dari Ormas tetangga kita Nahdlatul Wathon Anjani. Anjani sudah komitmen sama kita. Mudah-mudahan kalau dua ormas Islam ini ya bersatu di Lombok Tengah ini habis sudah. Yang kedua, beliau sedang pegang kekuasaan di DPW Gerindra. Semua Gerindra ini tunggu instruksi dari Pak Ketua. Siap. Maroni tentara, goblok kamu, siap goblok. Ini tentara nih. Tetapi kalau santri sama kiainya seperti itu juga harus kita siap. Sepahit apapun harus kita siap. Kanggom tadah. Kanggom tadah. Muru kesendak dong di nambang ke suang, ini jatah. Jelas nggih? Nah, kembali kepada puasa tadi, bahwasanya puasa Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala apanya yang kurang tetapi masih membutuhkan spiritual. Dia mengadu pada gurunya namanya Syekh Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tark Sakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam bi anna Allah nurun fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Itu adabnya Imam Syafi'i. Maka tidak salah Bupati tadi mengatakan tunggu fatwa dari para ulama. Dan insya Allah tidak akan lama lagi Bupati akan mengumpulkan Rais-Rais Suriah Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lombok Tengah. Tidak lama lagi akan menggabungkan dua kelompok besar dari Nahdlatul Wathon dan dari Nahdlatul Ulama. Yang dua orang ini akan berkumpul lagi dari dua kelompok lagi, yaitu kelompok yang dari parti. Ada Golkar. Golkar sudah mencalonkan Suhaili, mencalonkan Pulan. Tetapi kita sudah pinang, Tamaran Pinang, mantan Bupati Bupati Bima, Sri Kandi, anak seorang raja juga keturunan bangsawan di Bima Dompu. Kalau berpasangan dengan itu sangat ideal, tapi kita tidak bisa maksa. Tapi insya Allah Golkar akan merestui. Kalau itu yang direstui ya sudah, masya Allah tabarakallah, kita di atas angin. Mudah-mudahan ini Ampuraya. Yang penting kita berikhtiar dan berdoa. Nah, terakhir jamaah senamian, alhamdulillah wa syukurillah puasa wa tak selesai gawe karing sekek nanin demuah pada halal bihalal. Al-Maghfur Dato Pesa menyalahkan kalimat halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak dikenal oleh orang Arab. Kalimat yang tepat istihlal biihlal. Itu kalimat yang tepat. Tapi yang paling masyhur di kalangan Nusantara niki kalimat halal bihalal. Aneka cerita halal bihalal wah bang nih. Siapa yang pertama kali mengadakan halal bihalal? Ide dari seorang ulama besar dari Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena Bung Karno bingung, Bung Karno waktu itu bingung luar biasa. Apanya yang bingung? Bagaimana mempersatukan bangsa? Ada dari Kristen, ada dari Yahudi, dari Hindu, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persi, Permusi, semuanya ingin jabatan menjadi menteri. Sehingga pecah waktu itu. Bagaimana mempersatukan lagi? Bingunglah Bung Karno.
Maka Bung Karno berpikir tidak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali ulama. Ulamanya siapa? Terbayanglah di benaknya satu-satunya ulama yang berwawasan nasional, memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dipanggillah beliau ke istana. Maka Bung Karno kalau acara silaturahim sudah biasa didengar itu. Yang lain aja Pak Yai, kita adakan acara halal bihalal. Bukan tidak tahu Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak tahu mana halal bihalal, tetapi mengadakan acara supaya menarik perhatian yang lain. Apa halal bihalal ini? Akhirnya diresmikanlah tadi halal bihalal. Datanglah semua elemen-elemen yang ikut andil memerdekakan bangsa ini. Setelah itu apa yang terjadi? Lulus rupanya, maka instruksi Presiden Soekarno halal bihalal ini diadakan di seluruh provinsi yang ada di Nusantara. Maka halal bihalal ini peninggalan pemikiran ulama Nahdlatul Ulama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Boleh mak insyaallah tanggal 5 tu Daret tu Kanada. Oke Kanada Daret. Dia tahu tengirim lewat tu halal bihalal. Yang akan hadir di sana nanti alumni haji, alumni PKPNU. Nah, kita perkirakan banyaklah hadir. Kemudian juga dari Banten, Les Bumi, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia. Mararun Debu Nurwa, grup debu bergambus dan berzikir dan berselawat. InsyaAllah lemak tu Daret atau sendiri. Kemudian setelah tanggal 7 mungkin di acaranya Bupati yang pesilak pelunggum sami. Aku dinarak undangan, niki menjadi undangan. Mudah-mudahan searah barokah. Kemudian tanggal 7 sore di Tuan sore itu di Merta Tombo. Berkat Tuan Guru Arsyad Tombo. Apapun yang ditanam di sana akan barokah, subur, berkat Dato' Tombo. Maka ketika dia memulaikan madrasahnya Tuan Guru Nur, waktu itu apapun yang ditanam dalam di Merta Tombo akan subur. Karena apa? Didoakan dulu oleh Dato' Tombo. Sama dengan di Ketak, apapun yang ditanam di Ketak itu akan barokah. Karena menadah tangannya para aulia illah sholih. Yakinlah, termasuk manhal ini. Siapa yang memikirkan manhal, dialah yang akan mendapat barokah. Kalau tidak memikirkan manhal, maka maaf, mahrum minal barokah. Tahu terjemahan ulang bahaya kan? Mahrumun minal barokah. Maka perhatikanlah kegiatan manhal ini, sekalipun hanya datang anak nenek gaji sekali setahun itu tidak mau kemales-males. Dari dari berat buit pada. Nah, kurang lebih atur tiang. Mudah-mudahan kehadiran para tuan guru, para alim ulama, dan hadirnya rohnya Tuan Guru Faisal bersama kita mendapat barokah yang berlimpah ruah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.